Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya udah tahu kan kakak-kakak di sini dari mana? Jadi kami di sini mau melakukan seminar atau memberikan edukasi untuk adik-adik semuanya. Dan sebelum kami mulai, kakak ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya nama kakak Nadila Aulia Sastra. Di sini juga ada teman-teman kakak. Namanya siapa kak? Halo Kak Tiba. Halo Kak Tiba. Halo Kak Devi. Hai Kak Dewa. Selamat pagi. Pagi ya. Boleh kakak minta waktunya lebih sejam sih? Boleh? Boleh. Jangan main handphone boleh? Boleh. Jangan main kartu boleh? Sambil boleh fokus ke depan? Boleh. Jadi hari ini topik kita adalah sering menunda-nunda tugas. Siapa di sini yang pernah menunda-nunda tugas? PR, tugas, sama pekerjaan, siapa pernah? Boleh angkat tangan. Semuanya. Kenapa semuanya nggak angkat tangan? Oh, malu? Kakak-kakak di sini pun lebih sering menunda-nunda tugas. Tapi bagaimana kita belajar untuk tidak menunda-nunda tugas? Boleh angkat tangan siapa yang sering menunda-nunda tugas? Ayo angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, Pak benar. Kamu nggak pernah menunda-nunda tugas? Wah. Miss, boleh kakak lihat tangannya? Ini Kak dari Lihat tangannya. Coba goyang ke temannya bilang jangan menunda-nunda tugas. Jadi sebelum kita mau udah bisa? Oke, jadi menunda-nunda tugas ini bukan cuma adik-adik aja yang ngalamin. Kakak-kakak yang di sini pun sering melakukan, kejadian yang seperti itu, menunda-nunda tugas dan akhirnya tugas yang selesai pun tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Gara-gara mungkin terkejar deadline atau segala macam. Nah, sebelum kita mau masuk ke dalam bagaimana sih cara mengatasi tentang penundaan tugas ini dan apa sih yang sebenarnya yang terjadi ketika kita mampu atau ketika kita bisa menunda-nunda tugas itu. Nah, sebelumnya kita mau ice breaking dulu. Boleh? Boleh. Semuanya boleh bangkit berdiri? Iya. Kalau capek ya. Oke, boleh bangkit berdiri. Nah, kakak minta boleh ada letakkan satu barang di meja. Satu barang di meja, baik pulpen, buku, atau segala macam lah. Boleh, terserah. Oke. Semuanya sudah bangkit berdiri. Nah, jadi ice breakingnya adalah, boleh didengarkan ya. Ice breakingnya adalah sikut, sakit, sikat. Apa? Ikut sakit sikat. Oke, jadi kalau nanti kakak bilang sikut, dia pegang ini.
ada. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikat. Sakit sikut. Sikut sakit. Sikut sakit. Sakit sikat. Menunda-nunda tugas itu bukan hanya karena malas, ada juga karena nggak mood. Siapa yang sering kali nggak mood? Kira, semua ya. Apalagi cewek-cewek ini ya, apalagi kalau cewek-cewek ini moodnya berantakan ya kan? Sedih, tiba-tiba marah, tiba-tiba malas. Tapi kayaknya malas yang lebih banyak, enggak ya? Betul. Oke, jadi itu juga pun bisa menjadi alasan kita untuk menunda tugas kita. Dan ada juga alasan yang kita bingung mau mulainya dari mana, betul? Aduh, aku mau mulainya ini dari mana ya? Aduh, aku mau ngerjain ini dari mana ya? Karena kita merasa tugas ini udah terlalu banyak. Nah, mengapa sudah terlalu banyak? Kadang-kala karena kita sudah menumpuknya. Jadi, hari ini kita mau belajar bagaimana kita pelan-pelan meninggalkan kebiasaan buruk kita menunda-nunda tugas ini bisa menjadi siswa-siswa yang disiplin. Nah, jadi adik-adik ada dua jenis penundaan tugas. Ada dua jenis tipe-tipe penunda ini. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat contohnya diam tapi menunda. Nah, jadi kalau diam menunda, dia tahu tugas. Dia tahu kalau ada tugas matematika, misal. Dia tahu kalau misalnya ada tugas seni budaya atau lain sebagainya.
tugasnya minggu lalu yang dikasih, tapi besok lah dikumpul gitu. Terus malam ini lah yang dikumpul dia sampai selesai. Karena besok kumpul siapa yang kayak kita kayak. Nah, semua pasti kayak gitu kan. Nah, adik-adik ketika adik-adik melakukan itu puas nggak sama hasilnya? Enggak kan? Karena tak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena itu udah sistem tunggu semalam, jadi asal jadi. Ya, bagaimana supaya cepat selesai dan besok langsung bisa dikumpul? Nah, jadi itulah sistem SKS, sistem tunggu semalam. Nah, jadi tentu ketika kita ada apa namanya? Ketika kita melakukan penundaan tugas ini pasti ada penyebabnya dong, ya kan? Ya atau iya? Ya. Nah, jadi kita mau belajar, kita mau lihat diri kita mau update diri kita di bagian mana, kita di penyebab apa yang kita alami sehingga kita melakukan penundaan tugas. Nah, yang pertama ada takut gagal. Siapa di sini takut gagal? Angkat tangan. Nah, jadi ketika kita mau mengerjakan PR, tapi kita takut kalau hasil yang kita kerjakan, kalau PR yang kita kerjakan hasilnya buruk, hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, hasilnya gagal. Nah, maka dengan itu kita selalu menunda-nunda, nantilah kalau kerjakan sekarang pasti salah. Pernah gitu? Kalau kerjakan sekarang pasti nanti nilainya gagal. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada perfeksionis. Nah, istilahnya ini dia mau sempurna, dia mau tugasnya ini bila 100, tapi dia nggak mulai mengerjakan tugas, ya kan Bang? Nanti kakak bawa bantal ya sambil selimut. Nah, jadi ketika ada di posisi yang seperti ini, dia mau sempurna, dia mau nilai 100, dia mau di atas rata-rata nilainya, tapi dia nggak mulai, dia nggak mau cari tahu dari GPT, dari Google. Semua udah punya handphone? Tapi dia tidak mau menggunakan alat teknologi yang sekarang untuk mengerjakan tugas. Adik-adik enak, SMP ya, SMP sekarang sudah bisa bawa handphone ya. Dulu kakak pada masuk zaman purba. Dulu kakak belum ada yang namanya handphone, jadi semua tugas itu harus dicek satu-satu dari buku pelajaran, dari LKS. Kalau LKS, kalau dari buku paket gitu. Kakak nggak bisa bayangkan kalau semisal ada handphone waktu di zaman dulu itu enaknya ya. Karena sekarang pastinya kalau ada apa-apa handphone. Kalau ada jawaban yang sulit handphone. Yang pertanyaan mudah pun karena kita malas berpikir dan semua mengalami itu, bukan hanya anak SMP, anak SMA semua, bahkan yang mahasiswa pun lebih sering menggunakan handphone. Nah, yang ketiga itu adalah bingung mau mulainya dari mana. Nah, balik lagi tadi udah kakak jelasin, kadang kita ketika mau mengerjakan tugas ini bingung kan mau mulainya dari mana, karena mungkin PR itu bukan cuma hanya satu, banyak guru yang kasih PR dan mungkin deadline-nya pasti berdekatan atau mungkin di satu hari yang sama, betul? Nah, jadi kita bingung mau mulainya dari mana, sehingga ketika kita bingung nih mau mulainya dari mana, kita lebih memilih untuk menunda misalnya anak itu bingung kali mau mulai dari mana, pasti gitu ya. Nah, selanjutnya penyebab selanjutnya itu adalah nggak mood. Nah, itu tadi yang kita bilang, apalagi cewek-cewek ini ya kan, moodnya itu kayak nggak jelas gitu ya nggak sih? Ya kan? Apa cuma kakak cewek di sini? Ya kak, kakak-kakak yang di belakang moodnya sering berantakan nggak? Kakak moodnya sering berantakan? Iya kan? Moodnya sering berantakan. Nggak mood. Ada nggak pernah kayak ya aku mau sekali ngerjain PR nggak mood? Ada nggak kayak gitu? Ih, nggak mood kayak ngerjain PR, pernah abang bilang gitu? Nah, pernah abang ini aja pernah bilang nggak mood ngerjain PR, apalagi lah kita yang perempuan ini ya kan? Ih, nggak mood kali aku ngerjain PR loh.
udah yang namanya main handphone dan main game. Nah, sama juga sama tugas-tugas adik-adik, PR juga. Kenapa kita sering melupakan tugas? Bukan hanya adik-adik, kakak juga, teman-teman kakak dan lain-lain dan lain sebagainya. Ketika kita udah berhadapan sama yang namanya handphone atau game, susah sekali untuk mengontrol diri kita. Itu makanya kita perlu yang namanya belajar. Jadi kakak mau tanya, handphone yang atur kita atau kita yang atur handphone? Kita yang atur handphone atau handphone yang atur kita? Kita yang atur tapi sering sekali bahkan setiap hari handphone yang atur kita, iya kan? Coba kita letakkan handphone kita 5 menit. Pasti kita bingung kan mau ngapain? Mau lihat handphone bingung karena udah setiap saat kita lihat handphone, mau nggak lihat handphone pun bingung, ya kan? Nah itu artinya kita itu udah handphone yang ngatur kita, bukan kita lagi yang ngatur handphone. Coba kita buat ini kita jam-jam kita. Oke, aku 1 jam aja main handphone. Setelah itu aku mau mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Mungkin hari pertama, kedua, ketiga berat, pasti berat ya kan? Tapi ketika kita udah kebiasaan melakukan hal seperti itu, saya adik-adik pasti dampaknya akan terasa. Karena oke, kalau main game, emang kita dapat apa dari game? Oke lah, kesenangan. Tapi kesenangan semata, setelah itu langsung gimana emang? Iya kan? Oke, kalau kita scroll IG, scroll TikTok, Facebook dan lain sebagainya, itu apa keuntungannya? Yang ada kita malah semakin iri dengan kehidupan orang lain ya. Ini dia kok kayak gini, ini kok bajunya bagus, ini kok keluarganya cemara, ini kok begini, ini kok aku begitu. Pasti gitu kan? Karena kakak juga seperti itu, teman-teman kakak juga seperti itu. Nah, itu artinya kita udah kecanduan sama yang namanya handphone. Jadi ketika kita yang namanya jadi handphone yang nanti kita pun sulit untuk keluar, ya kan, dari hal seperti itu. Nah, ini kadang yang menjadi masalah utama kita adik-adik. Bukan karena kadang nggak juga mengerjain tugas, tapi lebih banyak persenannya, lebih banyak mungkin penelitiannya ketika kita sering menunda tugas itu karena handphone atau game. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi mulai sekarang bolehlah kita atur ya handphone kita. Semisal atau di sini ada nggak orang tuanya yang masih jatah handphonenya, maksudnya jam sekian sampai jam sekian kamu boleh main handphone, mulai dari jam 5 sampai jam 7 kamu udah nggak boleh main handphone lagi, ada? Ada? Nggak ada? Semua ada? Atau berarti dijatah ya handphonenya? Wah, setelah 11 malam tapi mulai dari jam 1 pagi sampai jam setengah 11 malam. Nah begitu adik-adik, oke? Jadi sekarang ketika ada penyebabnya, oke, selanjutnya itu nggak bisa atur waktu. Siapa di sini yang suka kali tidur siang? Ya, tidur siang. I love tidur siang. Siapa? Nggak bisa tidur? Oh, oke, turunkan tangannya. Ada nggak yang gara-gara sering rebahan sampai lupa waktu, sampai lagi menunda tugas? Nanti lagi ngerjain tugas itu lebih pentingnya kurasa tidur siang lebih sehat. Siapa yang kayak gitu? Kakak. Oke, jadi sebenarnya adik-adik ya balik lagi sih, kita memang harus atur waktu ki. Atur waktu ki. Oke. Ketika kita melakukan penundaan tugas, apa? Pasti ada dampak. Oke, siapa yang boleh sebutkan apa-apa ada dampaknya yang tahu? Satu orang. Yang mana nilai pesulok? Nilai pesulok? Dampak kita sering menunda-nunda tugas. Ayo angkat tangan. Nilai merah. Nilai merah, nggak dapat nilai. Lalu? Rumah kita
penundaan tugas ini ada nggak dampak positifnya? Ada? Tidak ada ya kan? Ketika udah dari tadi kakak jelaskan sepanjang penundaan tugas ini, ada nggak sisi positif dari penundaan tugas ini? Ada kan? Oke, selanjutnya pastinya ketika ada masalah, kan ini ada masalah ya kan? Ada masalah terus berarti ada penyebab, ada cara mengatasi. Oke, kita mau belajar sama tentang cara mengatasinya. Supaya 2 bulan lagi kakak datang lagi ke sini, kakak nggak dengar lagi adik-adik tugasnya nilainya rendah-rendah. Karena apa? Karena menunda tugas. Oke, boleh ya? Nah, yang pertama kita mau belajar tentang mulai aja dulu. Nah, jadi ketika ada tugas dikasih, ayo kita mulai aja dulu. Kalau dibilang nggak mau, ayo mulai aja. Pasti nanti ketika kamu sudah mulai, susah berhenti, nggak mau berhenti. Jadi diselesaikan sampai selesai. Ketika mau berhenti di tengah jalan, pasti yang ada terpikirkan nanggung. Dikit lagi pasti udah selesai kok. Begitu ya kan? Nah, selanjutnya itu ada teknik 5 menit. Nah, tahu teknik 5 menit? Ini artinya ketika dikasih tugas, coba kerjakan 5 menit. Coba kerjakan tugas itu selama 5 menit. Bukan berarti 5 menit harus selesai, enggak. Pelan-pelan sampai 5 menit. Ketika adik-adik merasa kalau 5 menit ini belum cukup untuk mengerjakan tugas, nah berarti di situ kebiasaannya sudah mulai tumbuh. Kalau abang kasih misal, kakak kasih tugas, oke? Kerjakan di rumah kakak bilang. Nah, abang mau lawan rasa penundaan tugas itu, jadi abang kerjain selama 5 menit. Nah, ketika ada rasa 5 menit kurang, berarti sifat penundaan tugasnya sudah mulai menurun. Begitu. Selanjutnya ada pecah tugas. Tahu pecah tugas? Tahu. Pecah-pecahkan tugasnya. Nah, jadi pecah tugas itu artinya gini. Kalau ada contohnya semisal tugasnya kan, ada isinya yang udah tahu dia kalah? Belum ya? Oke, contoh lah. Jawab pertanyaan dari LKS. Tahu LKS? Tahu. LKS ada 20 soal. Semisal. Atau mau salah ini ya? Contoh disuruh buat puisi pernah? Susah ya buat puisi ya. Mengarang-arangnya, mencoba membaca-bacanya gitu kan? Kita coba pecahkan. Contoh, kalau semisal semua langsung kita kerjain mungkin malas, ya kan? Pecahkan aja dulu. Pertama, aku jam 1 nanti cobalah cari-cari judul puisiku, ya kan Mbak? Dan setelah jam 1, dicarinya lah judul puisinya. Nanti jam 3, aku mau tulis bait pertama lah. Aku mau cari-cari isi bait pertama lah. Gitu. Itu lebih ringan nggak? Dia nggak menjadi sekali semua puisi itu, tapi dipecah-pecahkan dia, gitu. Dimulai dari judul, dimulai dari bait pertama, dan seterusnya. Meskipun waktunya mungkin agak sedikit lama, tapi tetap dikejar. Oke, tetap dikerjakan. Selanjutnya itu ada jauhkan HP. Inilah sedikit susah, ya kan? Susah nggak bang? Jauhkan handphone. Susah? Susah? Siapa yang menganggap menjauhkan handphone bukan hal yang susah, angkat tangan. Gampang aja sih. Nggak perlu sih handphone sama aku. Siapa? Angkat tangan. Oke, kakak nggak penting-penting kali handphone. Enggak, betul, bagus. Nah, jadi kita mulailah untuk menjauhkan handphone dari kita. Bukan lagi tidak kita pakai, karena zaman sekarang apa-apa perlu handphone. Tapi kita tahu membagi waktu kita. Sama yang udah kakak bilang tadi, bukan handphone yang ngatur kita, tapi kita yang ngatur handphone. Kalau kita matikan, udah aku nggak mau pakai handphone dulu 2 jam. Emang handphonenya bisa ngomong? Pakailah, emang dibilang? Kan enggak. Tapi kalau kita memang non-stop sampai lengket rasa mata itu sama handphone itu,
Jadi supaya sama-sama, kalau handphone terlalu lama dipakai panas nggak? Atau ada handphone di sini yang dipakai putar aja lancar gitu, dingin sejuk, ada kayak gitu? Enggak kan? Mau bagaimanapun cara handphonenya, mau tipis apapun handphonenya, selebar apapun handphonenya, kalau dipakai terus pasti pasti panas kan bang? Nanti kita bawa lagi selimutnya. Nah oke, jadi kita janji untuk tidak, iya untuk bukan HP yang, coba dulu bilang kayak gini, bukan HP yang ngatur aku, tapi aku yang ngatur HP. Ayo 1, 2, 3 ya. Bilang sama dia sendiri kayak gini. Bukan HP yang ngatur aku, tapi aku yang ngatur HP. 1, 2, 3 ya. Tapi aku yang ngatur HP. Bukan game yang ngatur aku, tapi aku yang ngatur game. Bukan Roblox yang ngatur aku, tapi aku yang ngatur Bukan ML yang ngatur aku, tapi aku yang ngatur M. Mana lebih penting? Tugas apa ML? ML. Mana lebih penting? ML atau Roblox? Nah, jadi cara mengatasi selanjutnya itu adalah kasih hadiah ke diri sendiri. Tahu nih kok? Tahu. Ketika kita mungkin berhasil melakukan sesuatu, semisal kita ngerjain tugas, ya mungkin karena kan takaran berat orang beda-beda ya dek. Mungkin kakak ngerjain satu tugas itu merasa gampang. Tapi mungkin abang ngerjain satu tugas itu udah berat sekali, udah sama-sama menguras otak, pikiran dan ante-antenya. Nah, ketika sudah abang kerjakan tugas itu, boleh loh teman-teman, boleh loh adik-adik kita kasih hadiah ke diri kita sendiri. Nggak usah besar-besar, nggak usah langsung iPhone. Beli makan bakso aja atau semisal. Ketika abang lah, udah bang kerjakan tugas abang, kan? Bukan. Nah, semisal abang udah kerjakan tugas kan, udah selesai lah bang bikin tugas abang ini. Nah, dengan kasih reward, kasih hadiah, boleh abang main handphone. Jadi tambahin menitnya, semisal, tambahlah 30 menit lagi, karena aku kan udah ngerjain PR, boleh gitu? Boleh. Nah, itu supaya memancing diri kita, aku ngerjain tugas lagi lah, supaya tambah jatah main handphone aku bikin, supaya tambah menit handphone aku bikin, boleh gitu? Boleh. Oke, selanjutnya itu ada buat jadwal. Ini mungkin adik-adik boleh mulai sekarang belajar untuk buat jadwal, bangun pagi jam berapa adik-adik bangun? Oke, jam 6 lah ya. Bangun jam 6, sekolah, pulang sekolah ngapain, pulang sekolah ngerjain tugas, pulang sekolah makan, pulang sekolah istirahat dan lain sebagainya. Nah, itu adik-adik boleh ikutin supaya mulai dari situ terbentuklah kedisiplinan adik-adik. Nah, jadi adik-adik ternyata menunda itu enaknya di awal doang, iya kan? Gak usah